Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwel Rahmayani. Nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saat ini saya sudah semester 5. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Akuntansi Manajemen. Dosen pengampu yang saya hormati, Pak Dermawan. Materi yang akan saya sampaikan adalah analisis impas, atau sering juga disebut break-even point. Berikut pengertian analisis break-even point atau titik impas. Break-even point atau analisis impas dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Berikut manfaat analisis break-even point atau analisis impas. Analisis break-even secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, kos atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Berikut jenis biaya berdasarkan break-even atau titik impas. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari penjualan, atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau function of time, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh, biaya sewa, depresiasi, dan bunga. Berproduksi atau tidaknya perusahaan, biaya ini tetap dikeluarkan. Yang ketiga, semi-variable cost. Semi-variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi-fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk rank atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Berikut rumus titik impas. Anda perlu mengetahui biaya tetap dan biaya variabel bisnis Anda jika Anda ingin menggunakan rumus titik impas. Biaya tetap tidak berubah berdasarkan berapa banyak barang yang Anda jual. Ini adalah pengeluaran yang harus Anda bayar untuk menjalankan bisnis Anda, seperti sewa, tempat, dan pajak properti. Anda dapat mengandalkan biaya tetap agar tetap sama ketika Anda membuat anggaran bisnis Anda. Biaya variabel di sisi lain berubah ketika penjualan berubah. Ketika Anda menjual lebih banyak barang, biaya variabel Anda meningkat. Contohnya biaya variabel termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya kartu kredit. Berikut rumusnya.
Sebelum menghitung rumusnya, mungkin kita harus mengetahui keterangannya terlebih dahulu. TR yang berarti pendapatan total atau total revenue, TC yang berarti biaya total atau total cost, TFC yang berarti biaya tetap total atau total fixed cost, P yang berarti harga, dan V yang berarti biaya variabel per unit. Rumus yang pertama dasar unitnya yaitu TR sama dengan TC, lalu P dikali X sama dengan TFC ditambah V dan dikali V. Lalu P dikali X dikurang V dikali X sama dengan TFC. Lalu selanjutnya P dikurang V dikali X sama dengan TFC. Yang terakhir X sama dengan TFC per P dikurang V. Berikut keterangan rumus yang kedua. FC yaitu biaya tetap dan P yang berarti harga jual per unit dan VC adalah biaya variabel per unit. Jadi rumusnya adalah BEP sama dengan FC per 1 dikurang VC per P. Berikutnya saya akan memberikan contoh soal titik impas. Berikut soalnya. Sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksinya agar dapat mencapai break-even point atau titik impasnya. Biaya tetap produksinya adalah sebesar 500 juta, sedangkan biaya variabelnya adalah sebesar 1 juta. Harga jual per unitnya adalah sebesar 1,5 juta. Berapakah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai break-even point atau titik impasnya? Berikut diketahui biaya tetap produksinya adalah 500 juta rupiah dan biaya variabel per unitnya adalah 1 juta rupiah dan harga jual per unit adalah 1,5 juta rupiah. Berikut penyelesaian pertama, menghitung break-even point dalam unit. Break-even point dalam unit sama dengan biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, yaitu sama dengan 500 juta rupiah per 1,5 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah. Jadi sama dengan 500 juta rupiah per 500 ribu rupiah. Jadi break even point atau dalam unit sama dengan 1000 unit. Jadi perusahaan ini harus dapat memproduksi smartphone sebanyak 1000 unit untuk mencapai break-even point atau titik impasnya. Berikutnya penyelesaian kedua, menghitung break-even point dalam bentuk uang atau rupiah. Break-even point atau dalam rupiah sama dengan biaya tetap produksi per harga per unit dikurang biaya variabel per unit dikali dengan harga per unit. Jadi sama dengan 500 juta rupiah per 1,5 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah dikali 1,5 juta rupiah. Sama dengan 500 juta rupiah per 500 ribu rupiah dikali 1,5 juta rupiah. Jadi hasilnya adalah 1,5 miliar. Jadi perusahaan harus dapat mencapai penjualan sebanyak 1,5 miliar agar dapat break even atau tidak untung dan tidak rugi. Mungkin sekian materi break even point atau titik impas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.